Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang sama-sama kita hormati. Teristimewa kepada Bapak Ketua Masjid As-Salamah, yaitu Bapak Insinyur Lukman Shah MM, yang sama-sama kita hormati. Yang saya hormati dan yang saya tadimi Al-Ustadz Muhammad Setiadi dari Garuntang, yang sama-sama kita hormati dan yang kita tunggu-tunggu mau'idatul hasanahnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kehariban Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2025 atau 29 Rajab 1446 Hijriah. Dengan rangkaian acara sebagai berikut: yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah agama, dan yang kelima penutup. Demikianlah rangkaian acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ahda Dimyati dari Waikandis. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul wa sadaqa rasulul karim wa namalat dzalika minasyaitonir walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Tuhan kepada dan sahabat yang kita berjaya. Mudah-mudahan kita dan Sikori dan kita semua dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan wali kota Bandar Lampung, dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Masjid Salamah kepada Bapak Insinyur Lukman MM. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Setiadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin undangan yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Izinkan pada kesempatan ini saya membacakan pointer sambutan Wali Kota Bandar Lampung pada acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi bertepatan tanggal 29 Januari 2025. Selengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz Muhammad Setiadi, para alim ulama, Ustaz dan Ustazah, pengurus Masjid As-Salamah, para pemuda masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin undangan yang terhormat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta izinnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, perjalanan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah peristiwa yang mungkin di luar nalar.
bagi manusia. Alam pikir manusia hal ini menunjukkan betapa Allah SWT Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam peristiwa tersebut, Allah SWT memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan kewajiban mendirikan sholat 5 waktu. Sholat adalah salah satu cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, kita akan mendapatkan ketenangan, dan bila dikerjakan dengan khusyuk dan benar, akan melahirkan sikap yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik dan benar. Untuk itu, pemerintah Kota Bandar Lampung telah mewujudkan berbagai program. Antara lain, satu, pelaksanaan program umroh. Yang kedua, bantuan rehab masjid dan musola. Tiga, pemberian bantuan insentif bagi guru haji dan kantor. Empat, bantuan harian Islam keagamaan di 839 masjid di Kota Bandar Lampung. 5. Bantuan kepada 895 musola di Kota Bandar Lampung, dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada Bapak Ibu dan warga masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, kebersamaan serta keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung, meningkatkan gotong royong dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah, tidak membuang sampah sembarangan agar hidup kita lebih sehat. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih pada pengurus masjid asrama atas terselenggaranya Islam di masjid yang kita cintai ini. Semoga melalui kegiatan ini kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung 29 Januari 2025, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah baiklah sambutan Wali Kota yang baru saya sampaikan tadi. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semua, sekaligus mengajak atau menghimbau kepada para jemaah yang ada di lingkungan Masjid Asrama bahwa kita saat ini sedang membangun menara masjid dan kondisinya mungkin sudah dibilang hampir 85%, tinggal finishing lagi. Untuk itu bagi Bapak Ibu jemaah di sekitar Masjid Asrama, kami mengharapkan dapat berkontribusi dalam rangka penyelesaian atau finishing menara tersebut. Yang kedua, kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang belum menjadi anggota koordinator tetap Masjid Asrama untuk dapat berkontribusi. Mudah-mudahan nanti amal jariah ini akan menjadi amal jariah bagi bapak-bapak dan ibu semua. Saya berharap kita semua masih jemaah Asrama dapat bekerjasama yang baik untuk kelangsungan dan kenyamanan dalam pelaksanaan Masjid Asrama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berbagai maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Bangsa yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang langsung akan disampaikan oleh Ustaz Jazakallahu Muhammad Setiadi dari Garuta Bandar Lampung. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam di pinggir kali
Yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Jawab salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Jawab salam di pinggir empang. Yang jawab salam mudah-mudahan lunas hutang. Amin yang berarti gede. Hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Al-ayat ay bitamamil ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu nasi jiya'un yawmal qiyamati illa al-anbiya'i wa ahlihim wa-sha'im rajabin wa sya'ban wa ramadan fa innahum syufa'un la ju'a wa la hasad. Al-hadits ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin para alimil ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para hujjah, para sepuh bini sepuh, para guru-guru sekalian, allati lam yuzkar ismuhum, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Tapi Pak insyaallah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan oleh Allah umur yang barokah. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemanfaatan ilmu dunia sampai akhirat. Juga oleh Allah diberikan perlindungan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil, Polri maupun TNI maupun pejabat setempat yang mudah-mudahan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjalani kepemimpinannya dengan amanah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ketua DKM
Ustaz NN yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta jajarannya, dan juga Master of Ceremony atau MC guru saya yang memimpin acara pada malam hari ini, yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian jamaah majelis peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Malam hari ini kiranya kudrat irodat Allah sajalah yang menyebabkan kita bisa bermuajahah di masjid yang insya Allah barokah ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya malam ini mustahil kita bisa dengan selamat sampai di masjid yang barokah ini. Benar atau benar? Bisa saja halangan dunia mana akan menghadap kita. Apalagi judulnya pengajian Isra Mi'raj yang notabene Pak maaf, orang kalau diajak ngaji sama diajak hiburan lebih getol hiburan. Benar apa benar? Di tempat saya begitu Pak. Orang kalau diajak ngaji alasannya seribu alasan. Apalagi di musim hujan. Begitu mau keluar ngaji gerimis, bukan kaki yang keluar, tangan yang keluar. Apa kata Dewa gerimis ini Pak? Nanti takutnya hujan gede, beneran maju hujan gede, nggak jadi dia ngaji. Bener apa benar? Giliran ada acara hiburan, organ tunggal, wah masya Allah. Kelihatan hujan gede, apa kata dia? Lah bentar lagi dia berhenti, beneran berhenti. Lagi sakit dia kuat-kuatin, dibela-belain hadir, sebab acaranya hibur. Maka ini pertolongan Allah buat kita. Hadir ke tempat ini, maaf bukan karena kita sehat semata, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat Allah ditambah-tambah buat kita, amin. Yang sakit disehatin, yang nggak punya duit dibanyakin duitnya. Dengan duit gede, mudah-mudahan yang usaha yang Allah dikasih keberkahan lancar usaha dagangnya, hasilnya bisa dipakai buat sedekah, bisa dipakai buat pergi ke Makkah Madinah. Khususnya anak-anak kita semua nih, anak-anak generasi masa depan, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak kalau nggak ada generasi rekor, ini kita yang tua-tua ini juga lagi kita bakal mati ya. Benar? Ini kita ini semuanya bentar lagi juga bakal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bukan anak-anak kita yang ganti kita mau siapa lagi nanti? Benar. Maka doa kita malam ini sesuai dengan harapan kita selama bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in-tabi'atnya. Kita selalu umatnya mudah-mudahan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bersemangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan juga menegakkan syariatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita diakui menjadi umat terbaiknya Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum lanjut kita membahas tentang hikmah dan juga peristiwa Isra wal Mi'raj, saya ingin mengajak jamaah sekalian, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Siap Bapak-bapak? Ya. Ibu-ibu siap? Para
Kalau di sini kayaknya insya Allah yang nggak kebatilan kemarin ya.
aman ya Pak ya. Alhamdulillah. Makanya jangan dulu dikasih bencana baru kita ingat sama Allah. Karena Nabi benar kau wahai malaikat, kau bisa menghitung jumlah tetesan air hujan. Benar wahai Nabi Allah, saya bisa menghitung jumlah tetesan air hujan yang turun di gunung, yang turun di lautan, yang turun di daratan, di lembah-lembah, semuanya saya hitung. Namun wahai Rasulullah, ada satu yang tidak bisa saya hitung. Apa itu wahai malaikat? Ketika umatmu berkumpul di suatu tempat, baik itu majelis, baik itu rumah, masjid, lapangan, lalu mereka membaca sholawat kepadamu wahai Rasulullah, aku tidak bisa menghitung banyaknya rahmat Allah yang turun ke tempat itu. Alhamdulillah. Ya Allah, hujan ada yang gak kehitung sama kita bisa dihitung sama dia. Tapi rahmat Allah ketika di tempat itu dibacakan sholawat, maka Allah tidak bisa menghitung banyaknya rahmat yang turun di tempat itu. Maka mudah-mudahan pulang dari sini kita disertai rahmat Allah. Amin. Rahmat Allah itu kan macam-macam. Macam-macam, bukan cuma sekedar apa namanya biasa, tetapi kesehatan yang kita punya itu bagian dari rahmat Allah. Usaha lancar yang kita jalani itu juga rahmat Allah. Anak sehat, pintar, cerdas, soleh, solehat itu juga rahmat Allah. Duit yang kita punya sedikit manfaat banyak bisa dipakai untuk berbagi kepada sesama itu juga rahmat dari Allah. Makanya macam-macam rahmat itu. Ini kita kalau dibilangin masalah rahmat sama ngomongin duit, oh lebih betul kalau ngomongin kita ngomongin duit. Ya. Maka mudah-mudahan minimal kita pulang dari sini dapat rahmat Allah. Belum lagi ini tempatnya rahmat Allah. Masuk dari masjid, masuk ke masjid, kita berdoa. Benar? Pak, masuk sini doa ya tadi. Ayo terus bahasa. Oh, masuk masjid sini tadi baca doa enggak? Lawan bahasa. Baca doa dong. Apa doanya? Doa masuk masjid apa? Allahumma diri waktabe baik kata waktabe abwaba rahmati ya Allah ampunilah dosaku dan bukakanlah untukku pintu rahmatmu sehingga sholat kita enak khusyuk karena dapat rahmat. Pulang dari sini kita minta kepada Allah, Allahumma bukakanlah abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu sehingga usaha kita lancar, hidup kita jadi nyaman, sejahtera, walaupun paribasanya nggak punya duit, tapi tetap nyaman karena apa? Hidup kita dapat rahmat dan karunia dari Allah yang fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kalau masuk masjid tidak baca doa. Ini kita contoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kumpul bersama-sama di Masjid As-Salamah yang megah dan juga cantik ini semata-mata karena memperingati peristiwa yang luar biasa yakni Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena kita beriman kepada kejadian yang di luar logika ini, di luar nalar manusia, di luar akal manusia. Kita mensikapinya dengan iman percaya penuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar kita mah kesini karena iman ya Bu ya. Bukan karena semata-mata diundang sama Pak Haji. Bukan karena diundang oleh
Merdeka yang doang benar. Kami beriman kepada Rasulullah pengen dapat barokah daripada peringatan Isra wal Mi'raj ini karena kami ingin dari barokah itu ibadah meningkat, sholatnya meningkat, tambah rajin, tambah getol. Amin ya Allah ya Rabbal. Memang Isra Mi'raj ini hanya bisa diterima oleh iman. Hanya bisa diterima oleh iman. Sebab logika susah menangkapnya, akal tidak bisa menerimanya. Karena apa? Peristiwa Isra Mi'raj ini terlampau besar dulu untuk diterima akal kita yang kecil. Ya Bu ya. Bu. Halo. Masih bernapas kan? Kedengeran kan saya ngomong ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Dengerin ya Bu ya? Ya bahasa ini bahasa baratnya kengein ya Bu ya? Kalau kita ngomong akal-akalan kalau menurut akal kan banyak anak kecil yang hadir malam hari ini. Ini kita mah akal kita mah baru menerima kalau ada anak kecil pasti ada emak ada bapaknya, benar? Benar. Di mana ada anak pasti ada emak ada bapak. Sebab emak bapak ini adalah sebab, anak ini akibat. Benar? Ada. Itu kata akal. Tapi kalau Allah mau, nggak harus Nabi Adam alaihissalam ada tapi nggak punya emak, nggak punya bapak. Allah mau jadi manusia pertama yang diutus ke muka bumi Nabi Adam alaihi. Kata akal mustahil, tapi Allah mau jadi. Allah hanya berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Apabila aku ingin menghendaki sesuatu, maka aku hanya sekedar berkata kun, jadilah, maka jadi. Kalau kata akal mustahil. Ada lagi Nabi Isa alaihi salam, bundanya Siti Maryam itu punya anak Nabi Isa, padahal beliau tidak pernah menikah, nggak punya bapak. Allah mau jadi, benar. Siti Maryam itu wanita suci. Cuma saya zaman sekarang banyak wanita yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di tempat saya, ada anak nggak ada bapak. Kalau kata orang Bandung bilang parabola, apa parabola kita, parabola kecelakaan, cendol di kelapaan, betul cendol telur samaan. Ya Allah. Makanya kita jaga anak kita supaya tidak pergaulan bebas. Allah kalau menghendaki Siti Maryam walaupun tidak punya suami, tidak pernah kerja sama laki-laki, Allah mau lahirlah manusia yang istimewa Nabi Isa alaihi salam. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini kalau menurut logika mustahil. Pada waktu itu belum ada pesawat, hadirin. Pada waktu itu belum ada kereta LRT, belum ada kereta cepat, belum ada yang namanya pesawat luar angkasa. Bagaimana seorang manusia biasa, kata mereka, bisa pergi ke langit, bisa pergi ke Palestina dalam waktu yang singkat? Mustahil, kata mereka, karena belum ada teknologi canggih. Benar-benar. Maka kita umatnya beriman kepada Allah. Sebab Isra Mi'raj bukan maunya Rasulullah, tapi maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mau, jangankan peristiwa Isra Mi'raj, lebih dari itu Allah pun pasti bisa. Benar-benar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, tahu Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq?
bukan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Dagang. Oh, kata Abu Bakar ketika dikasih tahu sama Abu Jahal, wahai Abu Jahal, ini yang berkata Rasulullah, benar kok yang kalian gantung-gantungi, yang kalian idam-idamkan nih, Muhammad nih, ngomong kayak begitu, apa gila tuh orang, kata si Abu Jahal, jawaban Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, jangankan Isra Mi'raj ini, lebih dari ini kalau Rasulullah yang ngomong saya beriman, saya percaya, makanya Abu Bakar disebut gelarnya As-Siddiq karena yang membenarkan. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang siddiq. Amin. Ada di antaranya Abu Surga itu adalah siddiq yang ada dalam doa surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin, yang mendapatkan nikmat dari Allah itu para nabi, orang-orang yang benar dalam keimanannya, mempercayai peristiwa yang di luar nalar ini, Isra Mi'raj ini, mereka benar-benar yakin kepada Allah, orang-orang yang syuhada, mati syahid, dan orang-orang sholihin. Mudah-mudahan kita semua diterima iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah urusan keimanan kita tidak dilakukan lagi oleh jamaah masyarakat Muhammadiyah. Insyaallah, makanya hadir kita berjam. Bu, makanya hadir kita berjam. Ya Pak ya, makanya kita hadir karena kita beriman. Alhamdulillah. Cuman kita ini selama 1 bulan minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa kata kita, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Makanya sama ibu-ibu majelis tadi masih lakuin, ya Bu ya, bareng-bareng Bu, Allahumma barik lana ya Rabbana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan ujian kami kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Sering begitu. Yang belum hafal catat. Kalau nggak hafal direkam. Nggak sempat ngerekam Ustaz, minta. Tuh lagi direkam nih. Nggak tahu nih apa nih. YouTube apa Facebook ini. Facebook ya, viral nanti deh ini. Mudah-mudahan nggak kena yang namanya penyakit kain. Amin. Dan sekarang soal di posting, wah status awas hati-hati hadirin, sering terkena penyakit kain. Terakhir saya lihat di media sosial ada orang pengusaha kelakar, hebat dagangnya. Begitu dia posting di media sosial, banyak orang yang nggak senang, ada yang terlampau senang, akhirnya kena penyakit kain, bangkrut. Iya, itu penyakit kain itu bukan orang yang nggak senang aja sama kita, terlampau senang sama kita punya penyakit kain. Makanya dulu saya kasih penangkal, mau nggak? Ibu-ibu nih, ibu-ibu medsos, ibu-ibu sosial kita, biar nggak kena penyakit kain. Karena kita sering posting anak-anak kita ya, benar nggak Bu? Bu, Bu. Kalau nenek-nenek nggak saya tanya, pasti nggak tahu Facebook.
atau Facebook ada? Luar biasa. Kadang-kadang anak baru jalan sama kita di posting, benar. Anak baca Quran direkam di posting, benar. Anak sholat direkam di posting, benar. Hati-hati kena ain, hati-hati kena penyakit. Nama penyakit ain besar penyakit dari pandangan. Guru saya kasih penangkal. Diingetin ya, baca surat Yasin yang bunyinya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Tuh, baca itu. Aku jadikan di hadapan mereka dinding-dinding, di belakang mereka juga penghalang dinding-dinding. Dan kalau aghshaynahum fa hum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Artinya ketika mereka memancarkan penyakit ain dengan tidak sengaja, maka tertolak. Karena kita sudah membentengi anak-anak kita, membentengi diri kita dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang lain itu ya. Takutnya nih kita ini sering karena zamannya media sosial, apa ada di posting, apalagi sudah ada FB Rock gitu ya. Ya Bu ya. Banyak orang bagian dari Meta. Ya Bu, Meta itu tetangga saya, makanya kalau ngomong FYP sering-sering main ke tempat saya. Saya kenalin sama si Meta. Cuma Meta tempat saya malu tukang nyanyi. Si Meta. Oh, ibu-ibu zaman sekarang mah apa aja di posting, benar-benar. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi benar. Semua sudut rumah di posting, di sorong, nggak ada yang terelakkan. Masya Allah. Bapak-bapaknya begitu juga, insya Allah sama aja. Enggak ada lagi buang air besar di posting. Ya Allah, awas ya sekarang ya, jangan segala di posting, kecuali hal-hal yang bermanfaat, niatkan untuk syiar kayak ini nih, jangan langsung di Facebook niatin buat syiar, niatin buat syiar. Bukan sekedar dari duit yang tayang tambah biar di apa mereka kasih duit sama si Meta, tapi buat syiar karena ini pengajian. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih keberkahan. Kenapa? Karena hidup yang enak, hidup yang nyaman, hidup yang tentram adalah hidup yang ketika sudah dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa gunanya kita punya harta banyak kalau tidak berkah? Benar-benar. Apa gunanya kita umur yang panjang ketika kita tidak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa fungsinya jabatan yang tinggi kalau tidak ada berkahnya di dalamnya? Apa itu berkah, Ustaz? Berkah itu ziyadatun fil khair, tambah-tambah dalam kebaikan. Apa Bu? Berkah itu Bu? Ziyadatun fil khair, tambah-tambah kebaikannya. Punya umur yang panjang dikasih sama Allah, tambah tua, tambah baik, tambah tua, tambah rajin ibadah, tambah tua, tambah rajin sholat, tambah tua, tambah rajin mengaji. Ya, jangan tambah tua, tambah rajin TikTok, santai. Kemarin musim lato-lato, tempatnya pakai pakai main lato-lato. Orang di YouTube dibunyiin sama dia suaranya kok ada yang petak-petak, ada yang petak-petak. Enggak semuanya lato-lato dia juga bunyi. Ya Allah, udahlah kita mau udah tua, ngapain lagi banyakin ibadah, insya Allah jangan tambah tua, malah tambah jadi tua-tua kelak. Tambah tua jadi dan tua masih senang main nongkrong di pos ronda. Ya kalau dia lagi ronda bagus, enggak ini mah. Pakai sarung disampaikan ngapain? Ganti kartu. Tempat aja dengan tempat aja. Gerakan siom udah lagi nggak taruh kenangin dulu. Udah bentar-bentar minta kerokan, bentar-bentar minta kerokin, masih baik. Malam-malam, kalau kita ingat, dia teh, main sama ya teh. Kalau di
hatinya. Alhamdulillah. Bapak-bapak tambah rajin pengajiannya. Alhamdulillah. Ada rutinat hadir nanti. Ustaz yang buka majelis ada pengajian datangin dekat sama ulama barokah. Benar-benar. Ini yang manfaat ulama. Pakaan nama sofahani. Barang siapa yang sowan datang berkunjung sesalaman bersama ulama seperti dia berkunjung bersalaman bersamaku, kata Rasulullah SAW. Salaman nama ulama. Barang siapa manzaral ulama, maka nama jarani di dunia. Barang siapa yang berziarah ke rumahnya ustaz, rumah kiai, rumah ulama, maka dia seperti berziarah ke tempatku ketika aku hidup, ya Allah. Waman jalasan ulama, maka nama jalasan di dunia. Barang siapa duduk bareng sama para ulama, maka seperti duduk bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran kawan jalasan di dunia, ajaran itu yaumul qiyamah. Barang siapa yang rajin duduk bareng denganku di dunia, maka akan aku dudukkan dia bersamaku nanti di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu tambah rajin ngaji, ya Bu ya. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu Ahad ngaji baik di rumah. Alhamdulillah. Pakai seragamnya yang merah, biru, kuning, hijau, ungu, hitam. Oh, seragamnya banyak. Di tempat saya begitu Pak. Ibu-ibunya rajin ngaji, seragam pakai cecer di lemarinya. Yang pusing suaminya. Karena pentinggi dikit seragam. Yang merah, yang hijau, yang biru, sekali bayar, dua kali bayar, tiga kali bayar, ada yang belum lunas. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini kita bapak-bapak rajin ngaji, insya Allah barokah. Karena kita pengen hidup kita dibarokahkan oleh Allah Subhanahu. Harta kita pengen barokah, benar. Harta kita yang barokah adalah harta yang bisa untuk menolong sesama kita. Harta yang barokah adalah harta yang dicari dengan jalan yang baik, yang halal, dibelanjakan di jalan yang halal. Makanya maaf kepada para pelaku pengusaha kecil, warung-warung kecil, nggak usah langsung kami minta makan. Oh, ada di masa depan. Riba haram nggak Pak? Haram. Riba haram nggak Bu? Nah, gunakan pakai hidup lain. Butuh Pak Ustaz. Yang namanya hukum haram nggak bisa jadi haram karena butuh. Haram haram Pak? Baik. Ya Allah, Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Pinjam duit 100 diganti 120, namanya riba itu haram. Di tempat saya Bu, maksud Bu ya, udah mah riba, terus pinjamnya membohong, nggak bilang-bilang sama suami. Dia ngomong sama kawannya, jangan bilang-bilang kalau saya ya. Makanya dia kalau giliran bagian bayaran bagian kumpulan sudah pernah hadir kita di rumahnya, dikunci rumahnya, tempatnya di gemuk, orangnya lagi ngerti sebelah kamu. Oh, orang-orang kan karena relate sama riba, hidupnya nggak bakal tenang. Ibu pengen pengen yang udah terlanjur diberesin, besok-besok jangan lagi ngambil riba. Walaupun katanya maaf cicilannya kecil, tetapi justru itulah yang akan menutup jalan rezeki kita. Bu, udah banyak korbannya di tempat saya bercerai gara-gara Quran. Lakinya marah, bini banyak bener
kerja berapapun rezeki yang didapatkan, alhamdulillah. Jangan kalah sama orang tua zaman dulu, rumahnya nggak bagus, pakai bambu, diambilnya juga pakai taluku, hadapnya pakai apa tuh, laras kampak terus pakai alat-alat, tapi adem rajin ibadah. Kadang-kadang kita rumahnya megah, bagus, lampunya jangan terus luar biasa interiornya, tapi susah menjalani ibadah. Benar apa benar? Bisa jadi harta yang dia miliki itu tidak berkah karena diambil dari riba tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah ini. Apalagi ini mau udah kaya, dikit banyak duitnya, jangan mereka ngeset, udah setan. Katanya banyak dulu. Wah, beli pajero. Luar biasa, dapat nggak menambah tanah. Gimana? Inilah situ sumbangan belinya naudzubillah. Di tempat saya nggak begitu tuh. Oh, asik ya. Ada yang keliling karena besok mau ngajar ramah hidayah. Saya suruhlah jamaah itu aja keliling, saya melalui capek. Saya keliling, masya Allah, langsung mendapat kerasi di goreng. Pasti nggak di goreng itu mau bawa sampai barang saya dapat. Ya Allah, ini kulitnya mau bilang, sampai mereka saya kata korek dulu kuciran. Ya Allah, di sini makanya yang kulit ya. Ini kan ada ulama yang buat bikin menara ya. Ini orang-orang dermawan di sekitar. Ayo kita bertangan rezeki kita apa fungsinya banyak duit kalau nggak dipakai sedekah, benar atau benar? Jangan sampai nanti kita nyesal. Apa yang kita kumpul, apa yang kita tumpuk, mobil yang kita punya, rumah yang kita banggakan, kita tidak pernah nyumbang kepada masjid, nggak pernah nyumbang ke madrasah, nggak pernah nyumbang ke majelis taklim. Nanti pas lagi mati kita udah mati baru negeri. Apa kata kita? Rabbil amartani ila ajalin qarib. Fanasaddan wa kum minas salihin. Udah mati baru negeri. Maratan langit, mojang, maratan jabat, apa kita ngomong ya Allah? Udah mati, kita nggak pada dunia. Ini orang yang mati ngomong dari kuburan. Nggak usah sebulan kelamaan ya Allah, nggak usah seminggu kelamaan, sehari aja ya Allah diizinin hidup. Mau ngapain ke? Ditanya sama Allah, mau ngapain? Fa'asadam wa'akum minas sholihin. Pengen sedekah ya Allah, pengen sedekah. Kata malaikat keren. Oh, majalah lagi hidup belitnya naudzubillah. Diminta sumbangan buat Isra Mi'raj belum. Bawa sumbangan lagi di sana. Di tempat saya. Di sini mah insya Allah yang ini buat biasanya nih masalah Isra Mi'rajnya meriah, alhamdulillah. Tidak semuanya kan dibeli, benar nggak Bu? Iya, ini semua kan pakai duit, ini pasti ada sumbangsi dari masyarakat. Alhamdulillah. Nih kita yang punya harta mumpung masih hidup disedekahin. Kenapa? Dia minta sedekah karena memang sedekah itu maaf belum lagi akhirat, belum lagi kiamat datang di kuburan sudah terasa. Sholat menanti, puasa menanti, zakat menanti, haji menanti, tapi sholat di alam kubur bakal membentengin kita dari siksaan. Ada yang sedekah bisa, luar biasa sama Allah kan kalau sedekah itu dilipat gandain 10 sampai 700. Benar nggak? Ada lagi yang digoiri hisab, yang nggak lagi ada hitungannya, dilipat gandakan banyak. Begitu lagi saya jawab pertanyaan yang terakhir, disiksa sama malaikat
sedekah kue. Masya Allah, kita orang itu kue lambang sari. Kue dah. Alhamdulillah. Makanya mumpung kita belum mati yang punya duit, kalau saya nggak punya duit, cuma punya motor, jual motornya, buat sedekah. Pusing apa? Besok gimana kok? Jangan sakit, jangan salah sama orang tua dulu. Ibu, di Jawa Timur ada kakek-kakek, masya Allah, itu jalan mungkin dari 20 meter dari rumahnya karena jauh, jalan kaki, ya dari muda tuh. Terus sekarang nasibnya gimana? Satu saking orang pengen ibadah. Ya Allah. Apalagi punya cucu banyak sampai kebeli. Sampai apa tuh yang gambar asal orang tuh? Nah, sampai ekor ya, sampai ekor. Maklum saya punya kayak api butut ini. Iya, penghasil dia dari orang. Dan Ustaz namanya tidak beli. Bapak tidak mau bayar, rombongan jarang beli. Memakai beli. Sampai hari pun 12 juta, 30 juta aku beli. Beli dan sedekah 50.000 berdua. Itu katanya muludan kemarin. Jamaah yang kita mau muludan satu ikat dia Ustaz. Yuk kita sumbangan. Berapa Pak Ustaz? Dapat yang gede-gede 200.000 baik. Bukan dia. Ih, Indonesia aneh. Pengen undang Ustaz Kodang yang nggak mau numbang. Aku udah korban. Insya Allah sedekah karena banyak orang yang sedang mati banyak sedekah kami Islami. Ya Allah, di surga ketika Rasulullah Mi'raj itu diperlihatkan ada pemandangan ada orang yang melakukan penanaman padi. Dia tanam padi, hari itu dia tanam, hari itu juga dia panen. Hasilnya melimpah ruah. Begitu hari dia panen tumbuh lagi. Begitu dia panen tumbuh lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Ditanya sama Rasulullah kepada malaikat Jibril. Jibril, ini siapa kok luar biasa? Apa ketika luar biasa? Dia luar biasa. Ini siapa? Ya Rasulullah, inilah gambaran umatmu yang ketika hidup di dunia rajin sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya yuk nih masjid adalah biang nih. Ada pembangunan lapangan biok karena iman bana masjid di dunia. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka akan aku bangunkan gedung yang sangat besar nanti di surga. Alhamdulillah. Siap semuanya siap. Ya, tapi insya Allah saya mempercaya di masjid kalau begitu cantik ini kalau orang-orang sini nggak pandai bersedekah ya. Insya Allah orang-orang sini mahal di rumahnya. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang ada kita lagi kampung itu ya susah pelinnya namanya bilang benar-benar. Padahal semuanya dititipin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Israel bersama keimanan kita pengen hidup berkah satu rajin ibadah. Hasil Israel jangan kita tinggalkan sholat 5 waktu tambah kita tua tambah rajin ibadah. Sholat berjamaah kita jalankan jangan sampai masjid udah secantik ini nggak ada jamaahnya mas sayang amat benar. Yang kayak di sini kalau subuh rame. Alhamdulillah. Jangan sampai masjidnya bagus pakai keramik semua juga sampai hidayahnya. Belum tiang ke menara nggak sampai sedang mungkin 10 jutaan bersih itu. Benar nggak? 1 juta benar. Udah bagus nggak ada jamaahnya malah ini dolar. Benar nggak? Makanya yuk jangan sampai kita rugi. Punya masjid mampu lalu pakai orang saya mampu kesini ya Allah kalau menjadi pakai kayak gitu enak aja. Mencoba di masjid pakai produksinya enak kali ya. Yo panas sampai mampu. Panas. Nggak ada AC yang mengkipas angin doang.
pengajian terus yang bener-bener baik. Pagi yang berisik kipas yang bener-bener kayak santai. Ini udah alhamdulillah maka berjamaahnya ditingkatkan lagi. Tapi alhamdulillah sekali kata Pak Ustaz, alhamdulillah Ustaz di sini masih punya rame sampai keluar bahannya senangnya mah. Maka hasil dari Isra Mi'raj yakni sholat 5 waktu yang sampai kita tinggalkan insya Allah. Karena dalam panggilan sholat itu luar biasa kata Allah, hayya 'alas shalah. Kata Allah, mari kita sholat. Dipanggil sama Allah untuk sholat. Dipanggil buat sholat. Biar apa? Kenapa sih kita harus sholat? Satu dengan kewajiban, karena yang sholat itu adalah ibadah paling pokok dalam Islam. Orang yang meninggalkan sholat sama saja orang yang menghancurkan agamanya sendiri. Kita kadang-kadang sadar kita ini menghancur agama sendiri. Gara-gara apa? Panggilan azan berkumandang tidak pernah mau kita hadiri. Tidak pernah kita sholat, sama saja kita sedang meruntuhkan agama. Tuh, as-salatu imaduddin, faqad aqamaha, mawaman aqamaha, faqad aqamadin, wa man taraka faqad aqamadin. Kan begitu. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan agama berarti dia menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Agama kuat karena jamaahnya luar biasa. Tuh. Tetapi ketika dia meninggalkan sholat, berarti orang itu merusak agama atau petek, tahu petek kan? Tahu ya? Itu petek, habisnya nggak mungkin sama ulet jengkol. Pasti petek mah rusaknya sama ulet petek. Begitupun Islam. Sebanyak apapun umatnya, tapi kalau nggak pernah sholat, ibaratkan yang ulahnya menggerogoti petek tersebut. Islam itu rusaknya sama umat Islamnya sendiri. Siapa mereka yang selalu meninggalkan sholat? Merusak agama. Alhamdulillah ini kita pengen umur kita manfaat, umur kita barokah, jangan tinggalin hasil Isra Mi'raj yang kerjain sholat yang 5 waktu. Dulunya itu 50 waktu, Bapak Ibu hadirin sekalian. Benar-benar. Dan kita baca sejarah Isra Mi'raj gitu ya, 50 waktu. Begitu Nabi turun dari Sidratul Muntaha ke langit ke-7 ketemu ketemu sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak komentar apa-apa. Barang turun Nabi ke langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa kepo Nabi Musa. You know kepo? Apa sih kepanjangan kepo itu? Bu, pernah pengen tahu aja ya? Ya Rasulullah dapat apa hasil Mi'raj ini? Kata Rasul, saya dikasih perintah sholat sama umat saya 50 waktu. Begitu Nabi Musa langsung ngomong, ya Rasulullah, 50 waktu umat kamu, ya Allah nggak bakal sanggup. Umat saya aja nih, badannya gede-gede, makanya daging minumnya madu, nggak bakal sanggup dikasih ibadah 50 waktu mah. Apalagi umat kamu ya Rasulullah, yang kecil-kecil, badannya juga letai-letai, tenaganya juga lemah-lemah, makannya cuma geger sama kangkung doang. Aduh, 50 waktu nggak bakal sanggup, balik lagi minta sama Allah keringanan. Akhirnya Nabi balik kepada Allah dikurangi 5. Ketemu lagi sama Nabi Musa 45. Masih kebanyakan Rasulullah. Pulang balik. Akhirnya tinggal 5. Cuman 5 ini kata Allah, barang siapa mau menjaga sholat 5 waktunya seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Alhamdulillah. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, 5 waktu umatmu gak bakal sanggup. Balik lagi minta dikurangi sama Allah. Apa kata Nabi? Enggak, udah segini aja, udah malu saya. Udah balik kita voting lagi dari 50 jadi 5, kita voting lagi malu. Udah gak apa-apa 5 waktu ini aja. Bener aja kata Nabi
ya. Umatnya Nabi ini di akhir zaman dikasih 5 waktu, udah dikorting dari 50 sampai 5 masih korting dewek. Di tempat saya tuh, orang-orang dikasih 5 waktu, subuhnya lolos, ketiduran, kesiangan ya. Zuhur juga, mencetak ajar zuhur, bukannya sholat, apa kata dia udah enak kayak ngopi tuh. Coba kayak emak-emaknya udah zuhur masih saja masih apa petis di tempat tetangga. Ajak mah nggak didengerin sama dia. Ajak mah nggak buru-buru sholat karena sibuk petis. Ibu baru beres nih petisnya nih, lagi enak-enak makan. Giliran perutnya mulus, kebelet, oh nggak dinanti-nanti lagi, langsung dia lari ke kamar mandi. Itu kadang-kadang kita makan sholat kaya. Di mana kelima bener nggak? Dipanggil aja nggak buru-buru, giliran perut mulus kalah nih sama kotoran, bener nggak? Nggak kayak begini. Nah, mau bawa mulus dia lagi enak, metis ini terusin, nggak ada. Mau jenderal tak apa, kalau udah urusannya sama nih mulus di dalam ini kotoran udah berontak pengen keluar, pasti keos, bener. Anas kita kalah sama kotoran, tapi panggilan Allah dan yang maha suci kadang-kadang nggak kita dengerin, bener. Jangan sampai masjid ini bagus, yang isinya tiap kiloan. Halo, subuh kabarnya bagaimana anak muda? Banyak atau tidak di masjid asrama ini? Insya Allah banyak ibu ya, izin ya, Pak ya. Iya di tempat saya mau kalau subuh pasti pakai kakek. Sedih mah. Satu kontrak speaker dihidupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga kaum muslimin wal muslimat mengingatkan, bingung yang ingetin apa tadi gua? Oh ingetin waktu sekarang jam dia temannya jam hilang. Bingung jam berapa warga jamnya hilang. Dan masalahnya nanti ngomong pada kuncinya. Ada kakek-kakek, selawatan kakek-kakek. Apa-apa, oman, kakek-kakek, sholat, barang-barang borongan. Saya itu barang-barang borongan, Tuhan jolok-jolok. Dan saya ibarat ini yang lain mana, nggak tahu juga. Yang lain ini kayaknya dibius malamnya. Ya Allah, nggak tahu sendiri kakek-kakek mau lancar. Mas, ini makan apa sudah setengah. Allahu Akbar. Tapi kalau di asrama saya yakin lah di sini ada yang bagusnya, ada yang luar biasa. Semangat kita bangun. Langit bukan yang nggak boleh, kakek-kakek ada, kalau ada lagi mau ngapain lagi ya. Tapi ini anak-anak mudanya, hati-hati Pak, hati-hati zaman sekarang ini anak-anak muda kita udah nomor hati masalah sholat. Kenapa? Kurang perhatian dari orang tua. Zaman dulu mah anaknya nggak sholat dicariin, dibawain rotan. Zaman saya kecil nggak sholat rotan dari tangan bapak saya. Lari kemana jadi kejar sama dia. Pokoknya kalau nggak biru umum ini nggak bakal berhenti dia. Kalau nyepelein masalah sholat. Zaman sekarang enggak. Apalagi sekarang godaannya banyak. Dulu mah anak-anak rajin ngaji, paling banter tolong setan ada layar kancet doang. Iya, dulu itu sudah kalau ngaji ada layar kancet. Oh, pindah. Nonton layar kancet. Sekarang layar kancetnya ada di rumah. Di kamar-kamar mana tuh setan gepeng. Ini masalahnya nih, bener nggak? Mau tidur nekat, bangun tidur nyati, lagi
lagi sholat main, ada gitu. Justru sholat main apa ya? Lagi rukuk, kering, lagi sholat bentar ya. Ada yang begitu. Oh ya. Sekarang apa musim bahkan ngobrol jangan sekarang ngumpul main ngobrol ya Bu ya. Bahkan anak-anak yang sholat masih main, empatnya nggak berani galak, anaknya lebih galak dari dia. Benar. Ya Allah, awas makanya hati-hati itu dikendalikan masalah HP anak-anak. Bahaya ketika kita punya keturunan nggak pernah sholat dan mau sholat, kita mati nanti nggak ada orang yang melatih kita. Anak kita yang kita harapkan mau melatih kita, anak kita yang kita harapkan baca Al-Quran ketika kita sudah meninggal, benar. Anak kita yang kita harapkan dia ziarah ke kuburan kita, baca Yasin di atas kuburan kita, benar. Jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji, datang ke kuburan emaknya bukannya baca Yasin, bawa air doang, anaknya bawa 5 botol, emaknya disebor sama dia. Kata emaknya di dalam kuburan kurang ajar buat emak. Kata dia, baca doa enggak, malah dia ngomong sama kuburan emaknya, "Mak, ini anak yang paling bungsu besok mau hajatan, mak mau nikah, mak. Ini mak minta doanya yang meriah, mudah-mudahan nggak hujan." Itu semuanya kalau bisa hidup itu dicekek anaknya, bener. Bener. Lo orang yang di kuburan itu minta doa kita minta doanya kalau hujan. Ada yang begitu nggak di sini? Nggak ada ya, alhamdulillah. Di tempat saya mau datang ngobrol sama anakmu ini begini, kasih saya doon. Bukannya ngedoa orang tuanya, ya Allah, malah sibuk baik dia main HP, orang malah dizikiran dia main HP. Maknya dia enggak, bukannya dia ngelakuin, bukannya dia berzikiran baca Yasin. Sibuk berdoaan. Orang Yasin dia mau fotoan di posting, lu doain mau meninggal. Ya Allah. Itu mental anak zaman sekarang. Kenapa? Kurang pendidikan dari orang tua. Maka jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang tak mau sholat, yang tak mau ngaji. Maka peringatan Isra Mi'raj ini mengingatkan kita pentingnya barokah dari Allah. Karena ketika sudah ada barokah Allah, ibadah itu enak. Harta kita juga barokah karena sering kita sedekahkan, jabatan kita juga barokah karena dipakai buat nolongin orang, bukan cuma memperkaya diri sendiri. Maka kebarokahan itu penting. Makanya Rasul ajarkan kita sebelum menghadapi bulan suci Ramadan minta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya enak puasa. Sholat, puasa itu nggak mungkin bisa dikerjakan kecuali orang-orang yang hatinya sehat, yang dirinya dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk malam hari ini hikmah daripada Isra Mi'raj, kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun fisik untuk makan, maka batin juga butuh makan. Makanya kalau cara pakai begini kan disebutnya kesiraman. Karena rohani kita betul sehat, sholat kamu ini bisa kita kerjakan. Kalau nggak sehat batin kita, benar. Makanya sehatin batin kita dengan banyak zikir kepada Allah. Makanan batin itu apa? Makanan batin itu tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Baca Al-Qur'an. Makanan batin itu apa? La ilaha illallah, ilaha illallah. Apa lagi makanan batin? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Apalagi makanan batin? Banyak makanan batin, zikir kepada Allah, istighfar
membersihkan hati kita yang tadinya kotor. Rasul mau mi'raj dibersihin dulu hatinya tuh biar enak terima perintah sholat. Maka kita membersihkan hati kita untuk enak mengerjakan ibadah sholat. Jangan hati dikeruhin terus pakai hiburan. Hiburan itu ngegeletin hati tuh. Apalagi lagu-lagu yang lagi viral tuh jadi ikutin potret yang apa tuh yang lagu yang lagi viral. Nggak usah dapetin ya. Kalau mau diganti silakan, jangan waktu kecil ya. Waktu kau sehat, hidupmu banyak maksiat, segera taubat supaya hidup selamat. Waktu kau makmur, hidupmu jangan takabur, banyak bersyukur supaya hidup gak hancur. Waktu kau sehat, janganlah tinggalkan sholat. Hidup tersesat kalau lupa arah kiblat. Begitu ganti liriknya, jangan silakan hal-hal yang berbau persinaannya, jangan ikut-ikutan tren. Na'udzubillah ini, jangan keruhkan hati kita dengan banyak-banyak hiburan boleh silakan, tapi jangan selalu mengatasnamakan hiburan untuk mencari kebenaran. Mending diisi sholawat, mending diisi zikrullah, istighfar, mending diisi tasbih, tahmid, tahlil, dan mikir mau mi'raj, dibersihkan dulu hatinya. Maka kalau orang mau khusyuk sholat, hatinya sih bersih dulu, baru kita khusyuk mengerjakan ibadah sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah yang bisa saya sampaikan. Banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan di tempat ini. Cuma kita sama-sama jaga berjamaahnya, berjamaahnya. Karena khawatir nanti masjidnya bagus, menaranya dibuat mahal, jamaahnya nggak ada. Tapi tadi katanya jamaahnya banyak, alhamdulillah. Maaf nih, terakhir dalam kitab Bulughun Nasihin, Bu, dikatakan orang yang meninggalkan sholat berjamaah atau menganggap enteng sholat berjamaah bakal disiksa 12 siksaan. Maka orang meninggalkan sholat berjamaah bakal celaka 12. Apa? 3 kata Nabi di dunia, 3 ketika dia mati, 3-nya di alam kubur, 3 lagi nanti di akhirat. Alhamdulillah disiksa sama Allah. Apa 3 ketika dia hidup? Yang pertama akan diangkat barokah daripada rezeki dan hartanya. Banyak hartanya tapi nggak barokah, alhamdulillah. 2, bakal oleh Allah dikasih apa? Dicabut cahaya wajahnya, cahaya kesolehan dari wajahnya, dari tubuhnya, nggak kelihatan ahli ibadah. 3, dibenci sama orang mukmin ketika dia hidup. Ketika dia mau mati, 1, dalam keadaan sakaratul maut, haus yang luar biasa, walaupun dikasih minum oleh minuman yang banyak dari telaga, dari lautan, gak bakal bisa menghilangkan hausnya ketika sakaratul maut. Sakitnya luar biasa. Dikasih mati yang paling pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah matinya susah mencapai la ilaha illallah, matinya surga. Di dalam kubur akan disiksa oleh Allah. 1, susah menjawab pertanyaan karena nakir. Yang kedua, gelap kuburannya, sebelah gelapnya, nggak ada lampu, orang PLN nggak bakal bisa bawa listrik ke dalam. Maupun kerja di PLN nggak bakal bisa. Kemudian apa? Dihimpit tubuhnya oleh tanah sehingga tulang-tulangnya hancur sehancur-hancurnya. Allah ninggalin sholat berjamaah di akhirat. Timbangannya, hisabannya bakal berat. Dia lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah murka kepada dia. Yang ketiga, yang terakhir, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Alhamdulillah. Subhanallah. Nanti silakan buka keterangannya di kitab Bulughun Nasihin. Ada bab tariku sholat, menerangkan tentang orang yang meninggalkan sholat. Kalau Allah orang yang tinggal berjamaah
itu ancamannya, apalagi yang nggak sholat, alhamdulillah semua dari itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya yang menyampaikan, semuanya buat jamaah sekalian. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, maaf, jangan laporin polisi. Ada sumur tilas yang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita menumpang mandi. Buat kue lambang sai, kue apa namanya? Apa? Ya pokoknya itulah nama-nama kue. Saya cuma mau bilang pitik dimakan tikus ambil plastik. Bos. Ya, sampai keluar hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, mari kita memanjat kepada Allah Maha yang terkasih, Maha Pencipta, kita di kubur oleh Allah segala daripada yang semua berkahan dan kita bawa pulang kepada kita. Amin. Alhamdulillah kita syaitan dari Bismillahirrahmanirrahim. وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الاول والاخر وخير وسلم وصحابه رسول الله اجمعين. امين يا رب. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمد الكافرين، حمد الداعين، حمد الغافل عنه ويكفر الزاد. يا ربنا ارحمنا ويغفر لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأغفال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم الدرجات وحفظهم وحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا جنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وشر العاقبة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسترت بماء توبة ذنوبا وسترت برداء مغفرة عيوبا. اللهم ادخلنا الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أول ما يدخلها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة زيارة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وأهل الجماعة من أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل الإيمان ومن أهل القرآن ومن أهل الجماعة ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وليهم من أهل الشر والخير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. استجب دعاءنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. نقول سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih kita aturkan kepada Ustaz Bidul Muhammad Yadi dari Geruntan yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu menutup dan marilah acara ini ditutup oleh bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya, apabila ada kekurangan, bisa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada